Hai pemirsa, hari ini saya akan berbagi tentang cara mendapatkan harga saham historis melalui Yahoo Finance. Nah, ini mungkin akan berguna untuk teman-teman yang sedang mengambil penelitian pasar modal dengan topik yang mengharuskan Anda untuk mendapatkan data harga saham, atau mungkin peneliti biasa saja yang mau mendapatkan harga saham historis dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu, bisa mengikuti langkah-langkah yang akan saya tunjukkan berikut ini. Jadi pertama kita ke website Yahoo Finance. Kita masuk ke browser dulu. Ya, kita cari Yahoo Finance. Seperti ini. Nah, di sini akan muncul website Yahoo Finance. Selanjutnya, kalau kita ingin tahu harga saham historis, berarti kita harus tahu kode sahamnya dulu. Nah, kode saham di Indonesia itu biasanya terdiri dari 4 huruf, misalnya BBCA untuk Bank BCA, BBRI untuk Bank BRI, Astra Internasional menggunakan ASII. Ya. Jadi Anda bisa memasukkan kode-kode saham sesuai dengan nama saham yang Anda akan jadikan penelitian, seperti itu. Nah, saya contoh gunakan BBCA saja, karena pada saat ini saya buat merupakan perusahaan dengan market caps atau yang kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Nah, kalau ketika kita mengetikkan BBCA, biasanya di Yahoo Finance akan muncul beberapa nama. Kenapa? Karena memang di Indonesia BBCA cuma ada satu. Tapi kode BBCA mungkin juga dipakai di luar negeri untuk kode saham atau ETF atau instrumen surat berharga yang lain, seperti ini. Nah, yang membedakan adalah kalau untuk Indonesia kita titik JK. Kenapa titik JK? Karena dulu Bursa Efek Indonesia namanya Bursa Efek Jakarta. Jadi kode-kode saham masih menggunakan kode Jakarta, seperti itu. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini nanti akan muncul data BBCA, ya, versi Yahoo Finance lengkap dengan data-datanya. Di bagian historical price kita klik. Nah, ini akan muncul data harga saham secara historis, ya. Nah, di sini kita klik time period, kita bisa memilih waktunya. Oke, nah waktunya kita bisa pilih, misalkan semaksimal yang ada di Yahoo Finance, kita klik maksimal. Nah, di sini ada pilihan historical price, dividend only, stock splits. Karena fokus kita biasanya pada harga saham, kita gunakan historical price. Nah, kemudian frekuensi ada daily, weekly, dan monthly. Nah, untuk daily, weekly, dan monthly akan saya bahas dalam video YouTube yang lain. Jadi, kita menggunakan harian dulu, yaitu daily. Klik apply, ingat harus diklik apply dulu, karena kalau kita sudah ganti periode, tapi kita tidak klik apply, nanti dia tampilkan yang default yang pertama kali dari dia. Selanjutnya kita klik download. Nah, kalau untuk Chrome munculnya di sebelah kiri bawah. Kalau Anda pakai Safari mungkin munculnya di sebelah kanan atas. Kalau Anda pakai Firefox mungkin dalam bentuk yang lain seperti itu. Nah, kalau Anda menggunakan MacBook, ini filenya dalam bentuk CSV. Pastikan untuk menonaktifkan aplikasi Numbers yang ada di MacBook Anda. Kenapa? Karena Numbers itu seperti Excel-nya versi MacBook, dan kadang-kadang untuk Anda yang terbiasa menggunakan Excel mungkin tidak merasa familiar seperti itu, ya. Kalau di saya kebetulan sudah saya nonaktifkan, jadi kalau saya buka langsung dia terbuka dalam tampilan Excel seperti ini. Ya. Ada date untuk tanggal, open, ya, harga pembukaan, high, harga tertinggi, low, harga terendah, close, harga penutupan, adjusted close, ini harga penutupan yang menyesuaikan dengan aksi korporasi kalau ada, kemudian volume. Ya. Nah, kalau tanggal, misalnya Anda takutnya ini bulan 6 atau bulan 8, Pak. Nah, Anda klik di sini, klik kanan, format, ya, pilih date, dan pilih format tanggal yang Anda familiar, seperti itu. Nah, di sini kita bisa kelihatan, 8 Juni 2004, 9 Juni 2004. Nah, ingat Bapak Ibu, Yahoo Finance itu website luar negeri. Kalau website luar negeri itu basisnya menggunakan format Inggris, di mana Inggris itu koma itu
adalah titik, ya. Pemisah 3 angka adalah koma. Kalau Anda menggunakan setting Indonesia, itu terbalik, ya. Desimal itu menggunakan koma, kalau setiap 1000 menggunakan titik. Nah, kalau Anda settingnya beda ketika Anda download, itu kadang-kadang bisa menyebabkan tampilan datanya jadi berantakan. Angkanya tidak terbaca sebagai angka. Jadi saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang mempraktekkan cara ini, untuk mengganti setting komputernya dalam bentuk English United States, seperti itu. Ya, jadi jangan menggunakan Indonesia, karena kalau untuk Excel seperti ini, ketika kita download bisa saja angkanya berbeda. Nah, kalau mau cari yang lain bagaimana? Ya tinggal Anda kembali ke website Yahoo Finance, masukin aja kode lain. Misalnya saya mau tahu tentang United Tractor, ya, UNTR.JK. Klik di sini. Nah, selanjutnya tinggal diulangi lagi cara yang tadi saya lakukan. Pilih historical data. Nah, periodenya Anda pilih. Next. Nah, ini beda ya, kalau tadi Bank BCA dari tahun 2004, ini dari tahun 2000. Jadi memang harga saham historis untuk di Yahoo Finance tidak sama. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau nanti Anda merapikan datanya juga perlu teknik tersendiri. Itu nanti akan saya jelaskan juga dalam video YouTube yang lain. Nah, tinggal diklik apply dan download. Nah, mudah bukan? Kalau misalnya sudah, tinggal Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri dengan cara melakukan ini di rumah. Demikian yang saya sharing hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.